Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika tadi siang saya sudah mengikuti pelatihan LMS untuk kegiatan calon guru penggerak, teman-teman yang sekiranya lupa, kebetulan ada beberapa bagian yang saya record untuk teman-teman dan untuk saya sendiri, jadi saya bisa diulang untuk melihat videonya. Jadi mudah-mudahan ini sangat membantu teman-teman ketika nanti pengerjaan dalam LMS calon guru penggerak angkatan 3. Oleh karena itu, boleh nanti teman-teman lihat videonya sampai tuntas, jangan skip. Mudah-mudahan ini bisa memperlancar teman-teman ketika mengerjakan LMS. Terima kasih. Lihat videonya ya, check this out man. Jangan lupa subscribe. Oke, ini udah malam nih saya. ABCD itu ada seperti lingkaran, nanti Bapak dan Ibu bisa klik saja jawabannya. Kemudian di sebelah kanan atas ada nomor urut soal. Jadi Bapak dan Ibu tahu sedang mengerjakan pertanyaan yang nomor berapa. Kemudian untuk menuju soal berikutnya bisa pakai next page yang berwarna biru di bawah ini. Kita akan next lanjut. Setelah tes awal kita akan mempelajari modul 1.1. Nah, di sini ada apa aja? Di sini ada refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Ini apakah yang sudah berhasil masuk ke LMS sudah bisa mengakses 1.1a? Ada banyak sekali kegiatan yang harus Bapak dan Ibu lalui di 1.1a. Ini ada banyak ya, ada juga bisa melihat ya, di sini itu banyak sekali ada icon-icon. Ada icon-icon berwarna-warni. Ada warna hijau, merah, ungu, biru. Nah, itu tandanya apa? Nanti kita akan pelajari. Nah, ini dia penjelasan terkait icon di LMS. Bisa minta tolong kepada siapa lagi ya yang belum, bisa minta tolong kepada Ibu Risa Endang untuk membacakan 1 sampai 3. Silahkan Ibu Risa. Icon yang nomor 1 yang berwarna ungu ini namanya forum. Keterangannya untuk melakukan diskusi untuk modul yang dipelajari. Kemudian icon nomor 2, namanya page, adalah halaman yang berisi pengantar instruksi untuk web meeting. Kemudian untuk icon nomor 3 bergambar folder dengan nama folder berisi dokumen yang dapat diunduh. Sampai 3, Bu? Ya, cukup. Terima kasih Bu Risa. Selanjutnya 4 sampai 6 minta tolong ke siapa ya? Ke Ibu Ria Diana Stuti. Silahkan Ibu Ria. Ya Bu, 4. Untuk nomor 4, questionnaire, yaitu mengisi kuesioner. Yang kelima yaitu asesmen, yaitu mengumpulkan tugas-tugas. Yang keenam adalah listen, yaitu kegiatan belajar. Sudah Bu? Sampai 6? Ya, sudah. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ya, 7 sampai 10. Ya, 7 sampai 10 saya minta bantuan ke Ibu Eli Roshidah. Ibu Eli Roshidah, silahkan. Yang ketujuh adalah blog, yaitu keterangannya merupakan refleksi dari modul yang telah dipelajari. Kemudian nomor 8 itu adalah kuis, mengerjakan soal yang telah disediakan. Yang nomor 9 itu adalah file, yaitu file dokumen yang dapat diunduh. Dan yang nomor 10 adalah web meeting, yaitu melakukan web conference. Oke, cukup dulu. Terima kasih Bu Eli. Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu, di nomor 10 ini kita besok akan menggunakan Gmeet ya. Jadi nanti icon yang di LMS akan berbeda pakai Gmeet, Google Meet gitu. Nanti ada
icon jilid. Kita lanjut 11 sampai 14. Silahkan Ibu Neneng Meliani. Terima kasih Bu. Untuk nomor 11 ini adalah content page atau kegiatan belajar di keterangannya. Kemudian di nomor 12 ini ikonnya seperti ini ya. Namanya keterlaksanaan otomatis. Kemudian ini keterangannya akan tercentang bila telah melaksanakan kegiatan di dalamnya. Nah, kemudian ada ikon checklist ini yaitu centang status bahwa kegiatan telah dilakukan. Berarti kalau sudah dilakukan akan ada ini ya Bu ya. Kemudian ikon yang terakhir nomor 14 wiki ya Bu ya, aktivitas per kelompok. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut, jangan pusing, jangan bimbang melihat banyak icon-icon ini ya. Besok kalau Bapak dan Ibu sudah masuk ke scene e-learning, tidak akan bingung lagi karena akan terbiasa gitu ya. Dan di setiap icon ini besok di scene e-learning itu juga akan ada keterangan, ada cara-caranya juga. Kemudian ada beberapa penjelasan, lalu juga ada pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak dan Ibu. Jadi di sana sebenarnya juga sudah ada keterangannya gitu, supaya Bapak dan Ibu tidak bingung lagi. Kita lanjut. Aktivitas atau pembelajaran. Oke, pada setiap kegiatan peserta akan menemukan icon berikut, di mana icon tersebut berfungsi sebagai kegiatan pembelajaran. Klik icon tersebut pada LMS, kemudian akan ditampilkan tampilan bahan pembelajaran seperti gambar di bawah ini. Nah, besok Bapak dan Ibu saat klik 11A2 akan menjumpai video ini. Silahkan bisa diklik saja untuk melihat dan mendengarkan video ini. Kemudian, kalau mau lanjut ke halaman selanjutnya, bisa pilih halaman selanjutnya atau next page. Di dalam kegiatan peserta akan menemukan aktivitas kuesioner dengan icon seperti di atas. Pada saat aktivitas tersebut akan ditampilkan halaman seperti di bawah ini. Peserta akan membaca dan kemudian akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disiapkan untuk dijawab. Caranya bagaimana? Caranya adalah tekan tombol Answer the question. Kemudian akan tampil halaman respon seperti ini ya. Dimana peserta akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Jenis pertanyaannya ada yang pertanyaan essay, ada juga yang pertanyaan bisa dijawab dengan yes or no atau pilihan ganda gitu, tergantung pertanyaan yang ada. orang muncul. Oke, kalau diklik ya nanti akan muncul seperti ini pertanyaannya. Di sini sudah ada cara-caranya, ada pertanyaan dan ada kolom jawaban. Jadi Bapak dan Ibu tinggal menulis saja, mengetik saja di kolom jawaban. Kemudian kalau sudah atau kalau misalnya ada pertanyaan di halaman selanjutnya, silahkan klik next page. Nah, kalau sudah bisa submit questionnaire. Kalau sudah Daw kami misalkan katanya kurang mata di canak laptop gue paling gede. Terkirim. Ada kolom chat. Ya. Pasti di print kurang. Maaf izin ke toilet. Silahkan Pak Dodi. Kita lanjut. Pada aktivitas forum diskusi, peserta diharapkan dapat melakukan diskusi terkait materi pembelajaran yang telah dipelajari. Forum diskusi diwakili oleh icon seperti di atas berwarna ungu, kemudian ada orang-orang banyak. Nah, itu artinya kegiatan tersebut forum ya, tidak dikerjakan sendiri. Klik icon tersebut maka akan tampil halaman seperti di bawah ini. Gitu. Peserta diwajibkan membaca terlebih dahulu materi yang akan dibahas pada forum. Kemudian peserta menekan tombol Add a new topic. Kemudian akan tampil halaman untuk
subjek diskusi. Kalau dilihat ya, di sini ada petunjuknya nih, bagaimana cara menambahkan postingan gitu. Lalu di atas ini ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab Bapak dan Ibu dengan menggunakan add a new discussion. Nanti saat diklik akan muncul seperti ini. Ada subjek, kemudian ada pesannya. Nah, di sini ada ada tanda seru berwarna merah. Artinya Bapak dan Ibu diharuskan mengisi kebutuhannya. Ya, kalau misalnya hanya satu saja di message saja yang berwarna merah, berarti subjek ini bisa diisi atau tidak. Tetapi kalau misalnya dua-duanya ada tanda seru berwarna merah, maka Bapak dan Ibu diharuskan untuk mengisi subjek atau judulnya, kemudian bisa mengisi pesannya di message ini ya. Lalu kalau sudah diisi bisa tekan post to forum, maka forum yang Bapak dan Ibu isi akan terupload gitu ya, terpost. Kita lanjut lagi. Apabila Bapak dan Ibu menjumpai gambar buku, kemudian ada toanya gitu ya. Nah, itu digunakan untuk melakukan umpan balik. Klik icon tersebut, kemudian akan ditampilkan halaman bahan pembelajaran seperti gambar di bawah ini. Nah, kalau udah seperti ini hampir sama jika Bapak dan Ibu ingin membuat blog ya. Klik new blog post. Pada bagian kanan terdapat narasi atau pertanyaan yang akan dibahas atau evaluasi dalam refleksi. Tenang saja, nanti kita akan praktek sendiri di LMS, jadi nanti Bapak dan Ibu akan tahu seperti apa sih dalamnya gitu. Nah, kalau diklik nih akan muncul hampir sama ya seperti tadi. Bedanya adalah kalau tadi tanda serunya ada 2, kalau yang sekarang ada berapa? 1 saja di bagian message gitu. Artinya di bagian judul ini bisa Bapak dan Ibu isi, boleh Bapak dan Ibu isi, boleh juga tidak diisi. Yang penting adalah isi bahasanya harus diisi oleh Bapak dan Ibu, menjawab pertanyaan yang sudah tertera sebelumnya gitu ya. Pada tampilan isikan title, judul, subjek, kemudian isi yang akan dibahas, kemudian klik icon dokumen seperti gambar di bawah jika terdapat file penunjang pada materi bahasan. Kemudian akan hasil dialog menu berikut ini. Nah, apabila nih blognya itu ada gambarnya, misalnya mau tak tambahin gambar pendukung atau mau ditambahin video pendukung gitu, atau bisa mau ditambahin PDF pendukungnya nih buat buat menerangkan lebih jauh tentang si message-nya gitu ya. Bisa diklik dokumen yang gambar kotak seperti ini. Nanti pilih upload a file. Nanti kalau sudah diklik upload a file, pilih choose file. Kalau sudah pilih choose file, nanti Bapak dan Ibu bisa diklik saja untuk add post. Gitu. Kita lanjut. Pada setiap pembelajaran, peserta diharapkan dapat melakukan proses unggah tugas yang telah diselesaikan. Untuk melakukan proses unggah tugas, klik icon tersebut pada LMS, kemudian akan tampil halaman bahan pembelajaran seperti gambar di bawah ini. Nah, ini penting ya, karena di setiap modul itu biasanya ada tugas. Nah, tugasnya itu harus dikirimkan. Bagaimana cara mengirimkannya? Bapak dan Ibu tenang saja, karena di sini juga sudah ada petunjuk-petunjuk bagaimana Bapak dan Ibu mengirimkan tugas. Ini saya akan menjelaskan lebih jauh ya. Pertama, jika ingin mengirimkan tugas adalah tekan tombol Add Submission atau mengunggah tugas gitu. Kemudian di sebelah sini nih kecil banget, tapi ini bermanfaat sekali ya. Yang pertama caranya bisa klik icon dokumen di sini. Nih yang sudah ditandai merah ini ya. Klik icon dokumen seperti ini di sini. Nanti
Oke, terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Untuk part selanjutnya nanti saya upload besok atau lusa ya. Terus tonton channel ini. Apabila memang bermanfaat, subscribe, share, dan like. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang membutuhkan bisa dapat informasi juga dari itu ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu part selanjutnya.